Tunggu, jangan bilang kalau kehidupan di bumi sudah berkembang selama 3,5 miliar tahun dan makhluk terbesar yang kita miliki adalah paus biru. Maksudku, nggak buruk sih, tapi itu nggak terdengar semenarik makhluk raksasa keren yang bisa kamu lihat di film. Ya, kamu pasti mengenali raungan ikonik di sini. Ia muncul di TV, di buku komik, di video game, dan di bioskop. Maksudku, ayolah, ia bahkan mendapatkan bintangnya sendiri di Hollywood Walk of Fame pada ulang tahunnya yang ke-50. Jadi, apa yang diperlukan untuk membawa Godzilla tua dari layar TV ke jalan-jalan kita? Dan kita berbicara tentang binatang buas yang sangat besar. Dalam film aksinya dari tahun 1954, Godzilla diperkirakan memiliki tinggi 50 meter. Ini adalah ketinggian yang sempurna bagi sang monster untuk mengintip dari gedung-gedung terbesar di Tokyo pada saat itu. Namun seiring dengan film-film selanjutnya, Godzilla menjadi semakin besar. Secara teori, ini akan menjadi hewan terbesar yang bisa hidup dan gak akan hancur oleh medan gravitasi planet kita. Bahkan, jika kita berbicara tentang Godzilla kecil dengan berat, katakanlah 14.000 ton, untuk menahan gaya gravitasi planet kita dan membawa beban seberat itu, Godzilla harus memiliki tulang yang sangat kuat. Dan ketika sebuah benda menjadi lebih besar, volumenya akan bertambah lebih cepat daripada luas permukaannya. Oke, tunggu. Mari kita mulai dari yang kecil. Jadi, sel adalah blok bangunan kehidupan dan mereka memiliki berbagai bentuk dan ukuran. Tapi masalahnya, sel memiliki masalah ketika mereka mencoba tumbuh terlalu besar. Ketika mereka tumbuh, luas permukaannya bagian luar nggak bisa mengimbangi volumenya, yang berarti bagian dalamnya. Ini seperti memiliki mulut yang besar tetapi perut yang kecil. Kamu nggak bisa mencerna semua makanan yang ingin kamu makan. Kenapa aku nggak pernah belajar tentang hal itu, terutama saat aku membuka kulkas untuk camilan tengah malam? Jadi, jika sel menjadi terlalu besar, mereka nggak bisa memasukkan nutrisi yang cukup dan membuangnya dengan cukup cepat. Ini seperti tinggal di rumah yang sangat besar, tetapi hanya dengan satu pintu kecil untuk keluar masuk. Ditambah lagi, itu bukan satu-satunya masalah. Sel juga harus bisa membelah diri dan bereplikasi. Dan tugas ini menjadi semakin rumit ketika mereka semakin besar. Mereka membutuhkan sesuatu yang disebut mikrotubulus untuk ini. Itu semacam kerangka untuk memberi mereka struktur. Tapi jangan khawatir, evolusi adalah hal yang licik. Ada beberapa sel di luar sana, seperti jenis alga invasif tertentu, yang telah menemukan cara untuk melanggar aturan dan menjadi sangat besar. Dan mereka bahkan nggak perlu membelah diri untuk melakukannya. Alga ini bisa dianggap sebagai pakis air yang memiliki pelepah hingga 80 cm. Tetapi yang kamu lihat hanyalah satu sel besar. Alga ini memiliki banyak inti yang berfungsi seperti pusat kendali sel. Selain itu, bahkan ada beberapa bakteri yang hidup dalam hubungan simbiosis dengan organisme, yang berarti mereka saling membantu satu sama lain ketika diperlukan. Ini seperti memiliki banyak ruangan berbeda di dalam satu rumah besar, dengan beberapa teman sekamar yang tinggal di sana yang membantu dari waktu ke waktu. Lalu ada alga monster yang dikenal sebagai bola mata pelaut yang terlihat seperti bola lendir hijau raksasa. Alga ini bisa tumbuh hingga berdiameter 5 cm, tetapi juga dianggap hanya sebagai sel tunggal. Favoritku adalah yang satu ini. Sekali lagi, kita berbicara tentang satu sel, tapi lihatlah batang dan tutupnya. Terlihat seperti payung kecil yang mungil. Ia bisa tumbuh hingga setinggi 10 cm, yang tentunya nggak buruk untuk sebuah sel tunggal. Kebanyakan sel terlalu kecil untuk dilihat dengan mata telanjang, tapi mereka nggak ragu untuk melanggar aturan. Sekarang ketika berbicara tentang hewan yang menjadi sangat besar, ada batas untuk ukuran mereka. Ini seperti mencoba membangun menara yang sangat tinggi, pada akhirnya menara itu akan menjadi terlalu berat dan dasarnya nggak akan mampu menopang beratnya lagi. Demikian pula ketika seekor hewan menjadi sangat besar, tulang dan ototnya harus berevolusi untuk menopang semua beban tersebut dan semakin sulit untuk melakukannya. Dalam salah satu film, Godzilla memiliki tinggi 119 meter. Pada ukuran itu,
akan sangat sulit bagi jantungnya untuk memompa darah ke otaknya. Dan jika itu adalah reptil, Godzilla harus menghabiskan seluruh waktunya untuk berbaring di bawah sinar matahari agar tetap hangat. Jadi, kita harus bersembunyi di dalam bayang-bayang, berharap beberapa hewan yang lebih besar yang tinggal di daerah hangat bisa membuatnya kenyang. Namun, jika Godzilla adalah seekor mamalia, ia akan menghasilkan terlalu banyak panas tubuh dan akhirnya memasak sendiri. Hewan darat terbesar yang kita kenal adalah Sauropoda, sejenis dinosaurus dengan leher dan ekor yang sangat panjang. Mereka bisa tumbuh hingga 40 meter panjangnya dan beratnya mencapai 70 ton, yang bisa seberat 10 ekor gajah. Evolusi cukup efisien ketika mereka harus membuat rancangan tubuhnya. Sauropoda memakan tumbuhan. Mereka memiliki cara makan yang cerdas yang memungkinkan mereka untuk tetap berada di satu tempat dan tetap menemukan makanan yang cukup. Mereka bisa menggerakkan lehernya yang panjang untuk menjangkau tanaman sehingga mereka nggak perlu berjalan terlalu jauh atau membuang banyak energi. Orang-orang sepertiku. Itu mengesankan. Tetapi mari kita bersikap realistis. Nggak banyak hewan raksasa yang senang makan salad untuk makan malam. Kalau kamu memiliki hewan buas raksasa seperti Godzilla, kamu bisa mengharapkannya untuk mengejar mangsanya. Dan itu akan menjadi terlalu berat bagi tubuhnya untuk menopang semua berat badannya dan melakukan semua aktivitas yang diperlukan. Dinosaurus pemakan daging terbesar masih cukup besar, tapi nggak sebesar Sauropoda. Yang terbesar yang kita ketahui adalah seekor yang disebut Spinosaurus yang panjangnya sekitar 15 meter. Ia berhasil bertahan hidup dengan memakan ikan dan beberapa makhluk lain yang hidup di dalam air. Akan sangat keren kalau ada Godzilla dalam kehidupan nyata. Kalau kamu punya ruang bawah tanah yang aman di mana ia nggak akan menemukanmu, tentu saja. Tapi sepertinya nggak ada hewan yang bisa menjadi lebih besar daripada Sauropoda yang kita cintai ini. Setidaknya tidak tanpa mengalami keterbatasan fisik yang serius. Pernahkah kamu membayangkan seberapa besar tanaman bisa tumbuh? Ternyata beberapa pohon telah mencapai ketinggian yang luar biasa, seperti General Sherman. Pohon hidup terbesar di planet ini. Tingginya lebih dari 80 meter dan memiliki hampir 1.500 meter kubik kayu. Pohon ini sangat besar, namun masih sedikit lebih kecil dari pohon Perancis Lindsay Creek, pohon terbesar yang pernah tercatat. Pohon ini adalah pohon redwood pantai setinggi 119 meter dan memiliki volume lebih dari 2.550 meter kubik, yang sama besarnya dengan beberapa gedung pencakar langit. Tapi nggak mudah bagi tanaman untuk menjadi besar. Ketika mereka sudah tinggi, sulit bagi mereka untuk mendapatkan air dari akar ke daun. Pohon redwood memiliki beberapa trik untuk mengatasinya. Misalnya, mereka menyerap kelembapan dari kabut melalui daunnya. Ditambah lagi, mereka memiliki dasar yang lebar yang memberi mereka lebih banyak dukungan. Jika kita ingin membangun gedung yang lebih tinggi, kita juga perlu memikirkan tantangan yang dihadapi tanaman, seperti bagaimana membangun dasar yang baik yang akan mendukung struktur dan mengangkut air dan nutrisi. Jika kita nggak hanya mencari ketinggian, kita bisa mengintip organisme raksasa lainnya di planet kita, seperti Pando. Ini adalah hutan aspen jantan di Utah yang luasnya mencapai 0,4 km persegi dan pada dasarnya merupakan organisme raksasa. Beratnya hampir 6.000 ton dan merupakan salah satu organisme terbesar di bumi. Mangkuk salad yang sempurna untuk Godzilla. Maksudku, tanaman bukanlah satu-satunya organisme yang bisa tumbuh menjadi sangat besar. Ada jamur seperti jamur madu yang bisa tumbuh menjadi jaringan benang-benang kecil yang disebut hifa. Mereka cenderung menyebar di area yang luas, dan itu seperti jaringan bawah tanah yang cukup besar yang menghubungkan semuanya. Satu spesimen di Michigan mencakup 0,35 km persegi dan beratnya mencapai 400 ton. Itu jamur yang sangat banyak.